Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Ditlantas Polda Metro Jaya akan melakukan penyekatan di 10 ruas jalan yang ada di Jakarta pada masa PPKM skala mikro. Langkah ini dilakukan untuk menekan mobilitas warga dan memutus penyebaran COVID-19. Kebijakan pembatasan mobilitas warga di 10 ruas jalan Jakarta akan efektif diberlakukan mulai malam ini sejak pukul 21.00 hingga pukul 4 waktu Indonesia Barat. 10 ruas yang disekat ini diantaranya Jalan Bulungan, Kawasan Kemang, Jalan Suryo, SCBD, Gunawarman, Jalan Sabang, Cikini Raya, Jalan Raden Saleh, Jalan Asia Afrika, BKT, Kawasan Kota Tua, Kelapa Gading, dan Pantai Indah Kapuk. Ada beberapa pengecualian yang boleh melintas. Yang pertama jelas adalah penghuni. Jadi walaupun jalan itu misalnya sudah dibatasi, tapi kalau ada yang mau melintas karena memang yang bersangkutan adalah penghuni di ruas jalan tersebut, maka diperbolehkan. Yang kedua adalah kaitannya dengan kesehatan. Ambulan, ke apotik, rumah sakit, untuk tujuan-tujuan itu masih boleh melintas. Kemudian yang ketiga adalah kalau di ruas jalan yang dinyatakan pembatasan itu kemudian ada hotel, maka tamu-tamu hotel maupun yang akan berkunjung ke hotel itu juga masih diperbolehkan. Kemudian yang keempat, mobilitas dalam keadaan darurat, artinya misalnya ada kebakaran, kepolisian, ambulan, dari TNI, dari patroli penegak disiplin. Kalau mau melintas jalan itu masih Untuk mengatasi lonjakan kasus COVID-19, Polda Metro Jaya dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan pembatasan mobilitas warga. Petugas akan melakukan penyekatan di 10 titik mulai pukul 9 malam hingga 4 pagi. Dan selengkapnya akan disampaikan oleh Riz Pratiwi langsung dari salah satu titik penyekatan di Kemang, Jakarta Selatan. Liz, seperti apa rencana penyekatan yang akan dilakukan oleh petugas pada malam nanti? Fitri, Polda Metro Jaya dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali melakukan pengetatan mobilitas warga. Salah satunya dilakukan dengan penyekatan untuk menahan laju penyebaran COVID-19 yang akan dimulai dengan penutupan sejumlah ruas jalan pada pukul 9 malam hingga pukul 4 pagi yang akan dimulai pada malam hari ini. Dan saat ini saya berada di salah satu kawasan yang rencananya akan dilakukan penyekatan, yakni di Jalan Raya Kemang. Untuk di kawasan ini nantinya akan dilakukan penutupan tepatnya mulai dari pertigaan Kemcik dan mengarah ke selatan hingga mendekati Jalan Benda. Menurut rencana bahwa penutupan ini nantinya akan dilakukan dengan penerapan atau menurunkan pembatas jalan yang akan dijaga oleh petugas. Kemudian ada juga spanduk dan juga plang yang menunjukkan bahwa area tersebut merupakan kawasan tertutup. Nantinya penutupan atau penyekatan akan dilakukan agar pengendara ini tidak dapat melintas ke kawasan tersebut dan pengendara ini dilarang untuk masuk ke kawasan tersebut, tepatnya di Jalan Raya Kemang ini mulai pukul 9 malam hingga pukul 4 pagi atau pada saat penyekatan diberlakukan. Namun bagi warga atau masyarakat yang memang sudah beraktivitas di dalam area tersebut pada saat jam penyekatan ini diberlakukan, tentunya masih dapat melintas atau keluar dari area tersebut. Dan juga untuk di kawasan Kemang ini memang terkenal sebagai area yang ramai akan hiburan. Banyak terdapat restoran maupun tempat untuk aktivitas warga di sekitar lokasi sehingga menjadi salah satu lokasi atau titik yang difokuskan untuk membatasi mobilitas dan menekan laju penularan COVID-19. Area ini juga, maksud kami peraturan ini tentunya masih situasional sehingga petugas belum tahu hingga kapan akan diberlakukan dan juga titik penyekatan bisa berubah. Fitri. Liz, apa alasan utama sebetulnya kepolisian dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penyekatan ini? Ya Fitri, bahwa urgensi terkait dengan penerapan aturan ini memang sesuai dengan PPKM Mikro yang saat ini tengah diberlakukan, yakni salah satunya adalah aktivitas warga yang dibatasi hingga pukul 9 malam. Sehingga mulai pukul 9 malam hingga pagi hari, petugas pun melakukan penjagaan dan salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan penyekatan di 10 titik yang disinyalir ini rawan terjadinya kerumunan. Sementara itu, kasus lonjakan COVID-19 di DKI Jakarta memang terus meningkat hingga mencapai rekornya pada kemarin Minggu 20 Juni tembus angka
penularan harian mencapai lebih dari 5.500 kasus. Masyarakat pun diimbau untuk terus mematuhi protokol kesehatan. Demikian Fitri Megantara, kembali ke Anda di studio. Liz Pratiwi, terima kasih atas laporan Anda.